Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu untuk perbandingan atau perbedaan dari alat bantu bles molar dan juga bison. Bagi kalian yang mungkin masih bingung mau dari molar atau bison, kita akan lebih lihat dari detailnya, apa aja perbedaannya dan juga apakah cocok dengan molar atau bison. Oke, pertama kita buka dulu alatnya. Oke, pertama kita lihat perbedaan dari jarumnya. Dari segi bentuk, untuk bahannya untuk molar dia full besi, jadi sangat kokoh dan lumayan berat. Dan untuk bahannya dia lebih rapi untuk molar. Untuk bahan jarumnya juga beda. Untuk diameter ujungnya untuk molar dia lebih kecil. Nah, untuk lebar jarumnya di sini molar 7,07 mili, dan untuk yang bison dia di 8 atau 7,9. Dia masih bisa menyempit soalnya dia agak renggang ujungnya, dia 7,9. Untuk tingginya sendiri 145,5, dan untuk bison dia lebih pendek. Kita dari handle ini ya, bukan dari ujung atas. Ini 132,4. Nah, dari bentuk untuk bison dia lebih besar dari ujung jarumnya ya. Otomatis mungkin ketika masuk ke lubang yang sudah itu mungkin akan lebih susah. Tapi bison juga dia untuk jarum itunya dia lebih besar. Jadi dia menyesuaikan dengan si jarumnya. Jadi untuk diameter alat pelubangnya sendiri dia lebih besar dari molar di 5,7. Kalau molar dia ukurannya di 4,9. Jadi hampir beda 1 mili. Jadi kalau misalkan alat bantu bles itu harus sepasang lebih enak. Jadi kalau misalkan ada yang jualannya satu per piece ya, untuk jarumnya sendiri, ada yang untuk alat lubangnya sendiri, ada yang seperti itu, kadang berbeda. Jadi ujungnya ini dia kadang lebih kecil dibandingkan jarumnya. Jadi ketika masuk ini bikin lubang, jarumnya dia rada seret pasangnya, mungkin akan rada susah ya. Oke, dari tadi udah jelasin ya, dari diameter yang pelubang ini untuk yang bison dia lebih besar. Nah, untuk cacingnya sendiri umum ya, untuk ukuran cacingnya sendiri umum. Jadi mungkin nanti hasilnya ke yang molar dia akan lebih rapet. Pertama dia lubangnya kecil ya, otomatis mungkin kalau misalkan cacingnya atau lemnya dia lebih tebal, ketika masuk akan lebih susah. Tapi ketika mungkin sudah terpasang dia akan lebih rapat, lebih kencang ya untuk menutup lubangnya. Dan untuk bison sebenarnya udah standar ukurannya, cuma mungkin akan lebih gede untuk lubang dari hasilnya. Saya juga belum pernah nyoba, tapi udah banyak yang pakai dan itu masih normal-normal aja. Nah, mungkin udah standarnya ya, karena kan si ini dia lebih besar ya, lebih besar ukurannya, dan dia akan mengembang ketika itu lebih ngepres lagi ke bannya. Dari segi bahan, otomatis molar dia lebih kokoh dikarenakan dia terbuat dari besi full. Jadi untuk handling dan juga cara pakainya juga lebih enak ya. Ketika mungkin bannya rada alot membolonginya, dikarenakan ini kecil ya, jadi mungkin akan lebih ngepres ya. Dan juga bedanya yaitu ulir dari si jarum pembolongnya. Nah, kalau misalkan yang bison itu seperti gerigi ya, seperti kikir ya. Jadi plusnya mungkin dia akan lebih mengikis si lubangnya, pinggir-pinggirnya ya. Jadi dia akan lebih
mendapat grit ketika lemnya itu masuk ya, jadi lebih meresap. Tapi kalau yang molar dia lebih modelnya seperti ulir, sama sih fungsinya, cuma dia pas masuk dia bisa mungkin sambil diputar ya, dan setelah masuk tinggal tarik. Nah dia sisa itunya dia akan tertarik oleh uliran ini ya, si bannya, tarik masuk, dorong, tarik. Jadi sama sistemnya seperti gerigi. Kalau ini gerigi, tapi kalau ini dia ulir, hasilnya akan sama. Oke, mungkin di situ aja untuk perbedaannya dari alat tambal ban tubeless dari Molar dan juga Bison. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian. Ya, mungkin yang masih bingung mau ambil Bison atau Molar ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri dan kalian sesuaikan dengan budget kalian juga. Dan juga pertama dari fungsi itu sama, hanya yang membedakan itu bahan aja ya, dari bahan kualitasnya dan juga kemasannya. Oke, mungkin sekian untuk video perbandingan dari alat ban tubeless Molar dan juga Bison. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin membeli alat ban tubeless ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.